Jakarta nanti nggak lagi status ibu kota. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap pendapatan daerahnya? Ada berpengaruhnya Pak. Tapi bisa juga sebaliknya, ketika gedung-gedung itu dikomersilkan. Berarti yang tadinya bebas, gedung pemerintah bebas, kalau dikomersilkan harus kena pajak. Kebijakan-kebijakan itu lebih mementingkan masyarakat. Contohnya kayak PBB bisa dibebaskan sampai dengan 2 miliar, NJOP sampai dengan 2 miliar digratiskan sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sekarang kan pembangunan di DKI cenderung vertikal, Pak. Iya. Bukan landed lagi kan. Bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong seperti di sungai, di atasnya bikin rumah susun ke atas. Itu memungkinkan. Memungkinkan. Lahan yang sengketa itu bisa, Pak. Sangat bisa sekali. Lahan sengketa. Loh, Di bukan, Jakarta banyak, Pak. Iya, memang banyak. Tapi bisanya bagaimana? Apakah itu nggak melanggar hukum nantinya, Pak Jo? Yang mengakui para pihak panggil, duduk bareng, Mm-mm. maunya apa, buktinya mana. Kalau nggak ada bukti ya udah. Sama-sama ngaku giliran kewajiban pajak mereka nggak mau. Menghindar. Menghindar. Iya, penghindaran pajak selalu ada budaya di kita lah. Salah, ini PR juga nih untuk gubernur yang akan Yang datang akan ya. Halo pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam program podcast Radio El Sinta dan kali ini kami akan membahas tentang Pilkada Jakarta. Ya, Pilkada Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Ada 3 pasangan kandidat, calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah, tentu saja kita tidak akan mendiskusikan secara teknis tentang penyelenggaraannya, tetapi lebih kepada apa sih yang harus mereka lakukan ketika nanti mereka terpilih. Karena banyak hal sebetulnya dari sektor pajak, pendapatan daerah, dan lain sebagainya yang sebetulnya jika didistribusikan secara adil dan merata akan memberikan kesejahteraan bagi warga Jakarta. Dan tentu saja program kebijakannya kita berharap tidak memberatkan rakyat. Nah, di studio saat ini di hadapan saya sudah hadir Pak Johari. Nah, Pak Johari ini 2018 sampai 2022 menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya langsung sapa Pak Johari. Halo, apa kabar Pak Jo? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita nggak janjian ya, tapi putih-putih nih ya. Oke, Pak Johari, sebentar lagi Pilkada Jakarta Pak Johari ya. Tentu kita berharap dari para kandidat bisa menyajikan program visi misi yang realistis gitu ya. Kebijakannya juga berpihak pada kepentingan masyarakat di sektor pajak dan lain sebagainya. Tentu tuntutannya kan meningkatkan pendapatan asli daerah ya Pak Johari. Tapi kadang ya itu justru memberatkan warga, memberatkan masyarakat. Nah, secara umum Pak Johari, pijakannya seperti apa sih dalam menyusun kebijakan berkaitan dengan target pendapatan asli daerah, Pak Jo? Ya, terima kasih untuk pendapatan daerah khususnya di daerah khusus Jakarta. Saya sudah purna Pak ya, sudah purna tahun 2022. Perkembangan terakhir, memang Badan Pendapatan Daerah ini kan secara nomenklatur dulunya bernama Kantor Urusan Pajak pada tahun tahun 1966. Kemudian berganti nama menjadi Dinas Pajak. Setelah Dinas Pajak, kemudian Dinas Pendapatan Daerah, terus ganti lagi Dinas Pelayanan Pajak, ganti lagi Badan Pajak dan Retribusi Daerah, dan sekarang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi sudah berganti nama berkali-kali ya, Pak Jo? Iya, sudah berkali-kali. Saya terakhir menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur. Terakhir pensiun tahun 2022. Terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, dengan adanya pilkada ya, khususnya pemilihan kepala daerah di DKJ ini, tentunya ini masing-masing calon gubernur dan wagub itu mempunyai gambaran-gambaran ya terkait dengan strateginya, terkait dengan rencana-rencana ke depan. Ya. Ini kan akan menjadi tekanan ya oleh masyarakat ketika dia sudah menduduki. Betul.
janjinya seperti apa, realisasinya seperti apa. Kebijakan-kebijakan di DKI Jakarta sangat banyak ya, sangat banyak. Yang terakhir adalah PBB, namanya lengkapnya nih Pak, Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, disingkat PBB P2. Tapi kita singkat lagi ya PBB aja. itu ya. Ya PBB P2 disingkat aja PBB gitu aja. PBB kebijakan terakhir itu di DKI Jakarta, saya tidak menyebutkan ya masa periodenya Pak Anies atau sekarang PLT, bahwa PBB di DKI Jakarta NJOP sampai dengan 1 miliar itu gratis. Kemudian untuk BPHTB sampai dengan 2 miliar gratis untuk KTP DKI dan pembelian pertama kali, pembelian tanah dan bangunan di DKI Jakarta. Itu free, gratis ya? Free. Dari pajak PB itu ya? Iya, dengan rencananya pemilihan kepala daerah tentunya sangat mungkin kebijakan-kebijakan itu lebih mementingkan masyarakat. Contohnya kayak PBB bisa dibebaskan sampai dengan 2 miliar, NJOP sampai dengan 2 miliar digratiskan sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Sangat berkurang dong nantinya dari Banyak pendapatan. potensi-potensi lain yang kita gali. Seperti BPHTB juga demikian Pak, bisa sampai dengan 3 miliar dibebaskan. Ya. Sampai 3 miliar dibebaskan? Sangat mungkin dan sangat bisa. Itu tinggal nanti kekurangan-kekurangan itu ditutupi dari mana. Seperti itu. Oke. Nah, 1 miliar bebas PBB sama PBHTB. BPHTB 2 BPHTB ya. 2 sampai 2 miliar. Nah, kemudian sampai 2 miliar. Nah, ini kan kebanyakan untuk menengah ke atas dong, Pak. Yang transaksi properti di atas 1 miliar biasanya kan menengah ke atas. Biasanya seperti itu. Di Jakarta banyak juga nih masyarakat kita yang menengah ke bawah, masih rata-rata seperti itu ya. Nah, apakah ini tidak memicu rasa kecemburuan sosial gitu? Kok mereka dibebaskan pajaknya, kita diuber-uber terus nih. Saya rasa pola pikirnya tidak seperti itu ya, bahwa yang bisa mengukur kemampuan seseorang terhadap pajak ya petugas-petugas pajak gitu ya. Sekarang kan saat ini aja pemerintah pusat itu sudah membebaskan ya apartemen-apartemen yang sampai dengan 5 miliar kalau tidak salah itu sudah dibebaskan PPN ya, dan itu harus sudah dieksekusi oleh Pemda setempat, dalam hal ini DKJ ya, harus sudah bisa melakukan. Tinggal nanti petugasnya melakukan pendataan ya, mapping di seluruh apartemen-apartemen. Memang saat ini apartemen kondisinya terpuruk, sangat terpuruk kondisinya. Sehingga kebijakan pemerintah pusat itu tadi memberikan pembebasan PPN. Insentif itu tadi ya? Iya, insentif PPN sampai dengan 5 miliar kalau tidak salah ya, seperti itu. Jadi supaya mereka juga mau membeli properti itu ya? Iya. Apartemen itu, oke, tidak terbengkalai. Nah, Pak Jo tadi menyampaikan ada sektor lain yang bisa katakanlah buat nutupin yang tadi ya, kira-kira. Apa saja itu Pak Jo? Banyak, sangat banyak sekali Pak, sektor-sektor lain, misalnya seperti kayak PBB kan ya, daerah-daerah tertentu yang komersil itu kan kelasnya dinaikkan, NJOP-nya, dinaikkan aja. Misalnya setengah kelas atau 1 kelas itu sangat mungkin memperoleh penerimaan lebih besar. Sehingga kalau diakumulasi, insentif untuk masyarakat menengah ke bawah berapa totalnya, insentif masyarakat yang besar pun sangat bisa. Tapi dengan catatan yang betul-betul komersil. Ya, jadi sifatnya subsidi gitu dong? Ya, subsidi silang. Silang gitu ya? Ya, subsidi silang. Jadi masih sangat memungkinkan itu dilakukan? Masih sangat memungkinkan. Terus kemudian ada kebijakan seperti misalnya seseorang punya 3 rumah ya, itu kan saat ini kan kebijakannya rumah yang ditempati atau disinggahin yang mendapatkan pembebasan. Yeah. Sejarah ada mengalami perubahan Pak, ketika seseorang memiliki rumah mungkin awalnya di jalan ya, di jalan, kemudian buat komersil kan, terus kemudian perkembangan terakhir dia kan harus pensiun, harus pindah ke dalam,
yang lebih ke dalam, artinya PBB-nya lebih rendah. rendah. Tapi kan kebijakannya yang rumah yang disinggahin yang bebas dari 3 objek ini. Oh, oke, Jadi oke. kalau sekarang dibebaskan yang komersil nggak masalah saya rasa. Misalnya yang dulunya ini tidak komersil sekarang jadi komersil, ya tinggal pilih salah satu. Harus sangat bisa ya untuk dibebaskan. Yang tadinya ruko bisalah dibebaskan. Jangan hanya rumah yang tinggal pilih dari tempat objek itu, 3 objek itu tinggal pilih. Jangan ditentuin yang ditempatin. Jadi satu saja atau Satu satu saja saja yang dibebaskan? ditempatin. Yang ditempatin. Oke. Kan kalau punya 3 karena perkembangan pensiun dan lain sebagainya, Pak, kan berarti dia pindah ke dalam. Ya. Nah, pilihannya kan yang komersil ini, supaya membantu juga kan. Yang dibebaskan 1, yang komersil aja, ya karena perubahan kan, Ya. dinamis seperti itu. Oke. Nah, kita kan tahu bahwa ya entah kapan, yang jelas Jakarta nanti nggak lagi status ibu kota, kan kira-kira begitu ya. Sekarang bahkan di daerah khusus ya, DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah, apakah ini akan berpengaruh terhadap di sektor pendapatan daerahnya, Pak Jo? Ya, ya tentunya dengan migrasinya ke IKN sana ya sangat ada berpengaruhnya, Pak. Tapi bisa juga Justru sebaliknya. sebaliknya, bisa juga sangat sebaliknya. Ketika gedung-gedung itu dikomersilkan, berarti yang tadinya bebas, gedung pemerintah bebas, kalau dikomersilkan harus kena pajak, Pak. BBB-nya, BPHTB misalnya peralihan hak kan, itu kena BPHTB. Jadi gedung-gedung kementerian misalnya, Iya. itu yang ditinggal ke IKN, itu justru bisa dikomersilkan. Kalau gedung itu dikomersil harus kena pajak, Pak. Iya, itulah asumsinya bahwa pajaknya pasti akan Meningkat. meningkat. Iya. Bukan berkurang, justru meningkat. Bisa meningkat. Gitu huruf saya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain seperti biaya balik nama ya, biaya balik nama kendaraan bermotor. Yang kedua dan seterusnya sudahlah bebasin. Karena banyak kendaraan-kendaraan yang pencurian, kemudian kecelakaan itu banyak sekali kan Pak, numpuk. Itu kan datanya nggak pernah diupdate. Sudah dibebasin aja BBN kedua. Ya. Itu harusnya sudah dieksekusi supaya cleansing datanya juga rapi ya, terhadap database perpajakan rapi. Pajaknya juga hidup kembali kan gitu ya, secara Iya. rutin dibayarkan kembali ya. Otomatis kalau dibebaskan kan orang pada ngurus, Pak. Pada ngurus kan. Iya, iya. Bayar pajak. Karena ada resiko BBN kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kan. Otomatis beban. Iya. Nah, Pak Jo, sekarang kan sektor pajak ternyata pendapatannya lebih besar gitu ya. Iya. Terbanyak lah dari sektor pajak. Itu pajak apa Pak yang paling banyak? Terbesar untuk daerah khusus Jakarta, daerah ya. Jakarta. Pertama adalah PBBP 2 atau disingkat PBB ya. Kemudian pajak kendaraan bermotor PKB. Kemudian biaya balik nama, biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Kemudian seterusnya pada hotel, restoran, hiburan. Jadi pertama PBB, yang kedua adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Dan biaya pajak balik kendaraan bermotor. dan biaya balik BBN, nama kendaraan. biaya balik nama. Nah, itu yang terdata ya. Iya. Padahal kalau potensinya sebetulnya bisa meningkat nggak Pak Jo? Karena kan banyak juga Pak Jo kendaraan yang pajaknya telat sudah bertahun-tahun, bahkan banyak juga yang nunggu pemutihan kapan ini ya. Kan gitu ya Pak Jo. Sangat mungkin ditingkatkan ketika para pihak ya, para stakeholder sama-sama duduk melakukan cleansing data ya. Datanya di cleansing, dirapikan semua, terus mau diapakan. Itu sangat berpengaruh Pak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Selama ini kan mohon maaf ego sektor semua ini. Ego sektornya bagaimana? Ya misalnya merasa karena Polri ini ranahnya polisi, polisi. PNBP kan, ini ranahnya pendapatan, ya kan. Ini kan nggak mau Gontok-gontokan gitu ya. gontok-gontokan. Contohnya lah Pak, kalau tilang elektronik kan itu konsumsinya polisi, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ya kan. Kemudian tilang juga kan di Ya, jalan. betul.
Sementara yang membangun dan lain sebagainya itu kan yang menyediakan semuanya kan Pemda ya. Gitu. Jadi banyak sekali undang-undang yang harus disempurnakan, Pak. Harus disempurnakan untuk tertib ke depan. Potensinya berapa, Pak Jo? Kira-kira ya, kalau data secara kasar aja, potensi pendapatannya, penambahannya itu berapa dari strategi tadi, pemutihan pajak dan lain sebagainya? Ya, kalau pendapatan asli daerah PAD di DKI Jakarta setahun ini kisarannya kan kurang lebih 70% dari APBD, Pak. Misalnya APBD tahun ini 88 triliun misalnya. Kontribusi terbesar adalah dari PAD. Dari PAD sekitar 70%-an. Kemudian dari pajak daerah sekitar 50-60%. Seperti itu. Belum lagi pendapatan lain yang sah. Iya, besar banget ya Pak Jo ya. Sangat besar. Dan ini setiap tahun cenderungan naik, Pak. Cenderungannya naik. Apa yang menyebabkan naik, Pak, sektor? Ya mungkin nilai ekonomisnya meningkat ya, Oke. sehingga tentunya harus diimbangin itu seperti itu. Oke. Nah, apa yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh gubernur yang akan datang nantinya, Pak Jo? Ya, tentunya yang diharapkan oleh masyarakat di level menengah ke bawah adalah pemberian insentif kepada masyarakat. Contoh kayak PBB, BPHTB ya, itu sangat memungkinkan, Pak. Sekarang kan pembangunan di DKI cenderung vertikal, Pak. Ya. Bukan landed lagi kan, vertikal. Betul. Vertikal. Bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong seperti di sungai, di atasnya bikin rumah susun ke atas. Itu memungkinkan. Memungkinkan, Pak. Kan mengganggu nanti Tidak. Enggak ya? Tidak, Pak. Karena tetap ada petugasnya. Sampah ngumpul, air dari NASA juga ngumpul rapi. Nggak mungkin mengganggu, Pak. Kemudian di bantaran-bantaran sekitar waduk itu juga bisa dibangun rumah Saya vertikal. membayangkan begini, Pak Jo. Ketika Pak Jo mengeluarkan gagasan misalnya di atas sungai, yang saya pikir adalah Sungai Ciliwung. Kita tahu di situ tuh luapan Sungai Ciliwung luar biasa, ya kan? Nggak masalah. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Nggak akan memperparah banjir. Enggak, tidak ada katanya banjir karena ada batasnya, Pak. Ketika kemudian di atas rel sangat mungkin, Pak. Di atas rel? Di atas rel sangat mungkin dibangun rumah ke atas, rumah susun ke atas. Bunyi terus dong, Pak. Enggak berisik. Enggak berisik. Enggak kedap suara kan itu. Sangat mungkin, Pak. Daripada jalur-jalur itu dimanfaatkan orang-orang, mohon maaf ya, yang tidak bertanggung jawab, kumuh dan lain sebagainya. Harus sudah dimulai itu, Pak, keberanian oleh calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi gagasan itu realistis, Pak Jo? Sangat mungkin dan realistis. Sungai, waduk. Sekarang kan susah, Pak. Lahan udah terbatas. Iya, lahan terbatas. Nggak ada lahan lagi, sehingga yang sangat mungkin adalah pembangunan rumah-rumah vertikal, rumah susun ke atas. Seperti negara-negara tetangga lah, Pak ya. Mereka melakukan itu ya. Jadi satu tower, di situ ada pasarnya, di situ ada supermarketnya, di situ ada macam-macam gitu. Iya. Pak Jo. Kompleks di situ, Pak. Semuanya ada. Oke. Nah, kemudian Pak Jo, dari sektor perpajakan apa saja sih yang masih bisa dimaksimalkan untuk target pajak nanti? Sebetulnya semua sektor perpajakan sangat mungkin dinaikkan ketika aparat atau petugas pajak bisa melakukan pendataan secara maksimal. Pendataan secara maksimal itu maksudnya bagaimana? Apakah banyak data-data perpajakan yang... Ya artinya sekarang kan petugas terbatas, Pak. Petugas terbatas, tapi sebaran perkembangan daripada masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi kan cepat, tumbuh cepat. Pengawasannya ini kan karena SDM-nya terbatas, sehingga hanya mengandalkan melalui teknologi ya, di Google Map dan lain sebagainya. Oh iya, betul. Harus kita turun juga, Pak, melakukan turun ke lapangan gitu. Jadi tidak hanya ngecek dari aplikasi begitu ya. Harus cross check di lapangan. Harus cross check. Ada yang berbeda data yang dimasukkan dan kondisi fakta di lapangan. Ya, ada, Pak, tetap ada itu. Jadi bisa ada penyimpangan dong pajak, Pak Jo? Ya penyimpangan selalu ada, Pak. Budaya kita kan penghindaran pajak masih besar, Pak. Masyarakat kita ini. Kayaknya ini PR gubernur dan wakil gubernur nanti Pak Jo ya. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat nanti supaya mereka taat pajak?
dan tentu saja pajaknya nggak memberatkan sehingga dengan sukarela dengan senang hati membayarkan pajak kan gitu Pak Jo. Iya. Terkait dengan pemindahan ibu kota Jakarta, Pak, ini kan persoalannya ada pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN tidak seperti negara-negara lain kayak di Amerika kan. Di Amerika kan itu dan Australia itu kan jaraknya tidak terlalu jauh berdekatan. Terus Malaysia juga kan. Ini kan jarak tempuh. Jarak tempuhnya ke IKN kan jauh, Pak. Jadi pemerintah harus betul-betul menyiapkan sarana prasarana yang visioner ke depan. Infrastrukturnya. Kalau kondisi ini berlarut-larut ya akan lama Pak perkembangan IKN seperti itu. Kayak di Malaysia kan Putrajaya ya. Putrajaya. Itu kan dekat, pemindahan dekat. Amerika juga dekat. Ya. Kalau Australia Canberra jauh itu. Ya, kan pemindahan kemarin, ibu kota jauh. Betul, kemarin kan Presiden ngomong, jangankan pindah ibu kota, pindah rumah aja repot kan gitu ya. Ya itu. Artinya memang harus difikirkan betul. Tapi kan infrastruktur semuanya sudah secara detail kan sudah difikirkan Pak Jo, menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Iya, makanya pemindahan ini kan tidak serta-merta ujuk-ujuk cepat, Pak. Tidak bisa instan, harus butuh waktu. Timeline-nya harus sekian tahun. Nggak mungkin sekejap lah. Jadi butuh waktu yang cukup lama lah, paling nggak berapa tahun. Nggak mungkin langsung pindah. 5 tahun sekarang juga nggak mungkin ya? Ya paling nggak 5 tahun lah, Pak. Paling nggak 5 tahun ya? Saya Pak Wiryo kalau suruh pindah ke sana sudah punya ada rumah di sini, anak segala, pindah ke sana kan berat juga. Ya berat juga ya. Berat. Tapi konon kabarnya yang masih muda-muda yang ke sana ya. Insentifnya kan gede Pak di sana untuk mereka yang mau pindah ke sana. Oke Pak. Nah ini menarik ya, karena biar bagaimanapun Jakarta tetap sementara ini masih menjadi ibu kota. Ya secara de facto seperti itu. Aktivitas pemerintahan masih di sini. Presiden juga masih berkantor di sini meskipun beberapa kali juga di sana di IKN ya. Nah, apa yang harus disiapkan nih? Karena ini masa transisi Pak Jo dari Jakarta ke IKN ya di sana. Apa yang harus dipersiapkan juga oleh gubernur yang akan datang? Ini berkaitan dengan pendapatannya. Ya. Baik, tentunya sebagai calon kepala daerah ketika transisi ini akan direalisasikan, yang pertama adalah melakukan pendataan terhadap gedung-gedung itu, Pak. Iya. Ketika kosong, siapa yang akan memakai dan seterusnya. Terus bagaimana aset-aset itu. Jangan sampai take over itu ya. Take over tidak diketahui oleh pemerintah Pemda setempat. Gedung-gedung kan banyak ini Pak, aset-aset pemerintah, kementerian ya maksudnya. Banyak sekali. Ketika ditinggalkan, mau diapakan ini? Itu harus dilakukan pendataan dengan Pemda setempat. Gedungnya untuk apa dan lain sebagainya. Jangan sampai gedungnya kosong nanti jadi gedung hantu. Itu kan persoalan. Kalau jelas misalnya Kementerian Perhubungan di Merdeka Barat, akan dikerjasamakan sama PT Indomobil, kan berarti itu komersil. Berarti ada transaksi itu di situ. Ada transaksi sangat memungkinkan untuk penerimaan perpajakan, baik PBB, BPHTB, air tanah, ya, pajak air tanah, kemudian reklame kalau dia tumbuh reklame. Parkirnya juga ya. Parkir juga Pak. Parkir biarpun terkesan biasa tapi lumayan juga besar, ya. Pak, besar ya Pak ya. Besar. Kalau parkir ada 2 Pak ya. Yang pertama pajak, ya. Yang kedua retribusi. Retribusi kan yang di bahu-bahu jalan. Kalau pajak yang di gedung-gedung itu ya. Betul. Nah ini jadi semakin kompleks nih gubernur dan wakil gubernur Jakarta nanti yang terpilih ya. Pertama tadi masa transisi dia harus mendata ulang gedung, kemudian nanti akan dijadikan apa begitu ya. Tentu kalau memang prospeknya bagus akan mendapatkan tambahan pajak ya daerah. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan lahan ya. Karena ini pemanfaatan lahan juga penting. Ini juga bisa mendapatkan pendapatan lagi nih ya dari sektor pajaknya. Misal tadi ada hunian di atas sungai ya. Ada hunian di atas sungai. Di atas rel. Sungai dan rel itu sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Apalagi Pak Jo yang memungkinkan yang akan bisa dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur nanti. Lahan yang sengketa itu bisa Pak, sangat bisa sekali. Lahan sengketa.
Loh, Di bukan? Jakarta banyak, Pak. Iya, memang banyak. Tapi bisanya bagaimana? Apakah itu nggak melanggar hukum nantinya, Pak Jo? Yang mengakui para pihak panggil, duduk bareng, Mm-mm. maunya apa, buktinya mana. Kalau nggak ada bukti ya udah. Kalau para pihak nggak ada buktinya berarti kan diambil alih oleh pemerintah, Pak. Sangat mungkin, dan itu bisa menjadikan aset daerah, misalnya mau dibikin apa, tempat parkir atau rumah susun. Kalau mereka selama ini bersengketa kan belum selesai, belum putusan pengadilan, bagaimana, Pak? Pak Ya Jo? harus ada keputusan yang ingkrah, Pak, yang jelas. Kalau enggak ya terkatung-katung terus. Banyak, Pak, banyak para pihak. Lahan-lahan di Jakarta yang diduduki oleh masyarakat, terus kemudian tumbuh di situ ada sertifikat hak. Ormas-ormas juga di Iya, situ. macam-macam Kemudian, lah, Pak. Ada sertifikatnya juga sampai terbit, itu kan berarti nggak benar, Pak. iya, satu bidang tanah sertifikatnya bisa lebih dari satu. Bisa di Jakarta banyak, Pak. Banyak. Banyak. Itu bisa Pemda ambil alih itu. Bisa, sangat bisa. Tinggal nanti melakukan konfirmasi dengan BPN, duduk bareng, ini yang benar yang mana. Ketika sudah mengerucut kan tinggal di eksekusi, Pak, oleh pihak Pemda. Kepemilikannya sudah jelas, misalnya bahwa nanti Iya. ada kompromi di situ. Ada kompromi, semua kan bisa dimusyawarahkan, Pak. Itu kalau bisa dieksekusi seperti itu, model kasus kayak gitu banyak banget, Pak Jo. Sangat Termasuk di jalan-jalan protokol, jalan yang strategis. Itu banyak sekali jalan utama di Jakarta, Pak Jo. banyak. Makanya itu kan potensi sebetulnya sangat besar sekali di Jakarta yang belum tergali. Itu. Iya, iya, iya. Kalau sektor wisata bagaimana, Pak Jo, di Jakarta? Sektor pariwisata, ya kalau pariwisata kan lahannya hanya terbatas ya, sedikit sekali, nggak terlalu banyak lah. Obyeknya sedikit lah Betul, ya. betul. Sehingga tinggal bagaimana memanage objek wisata itu secara maksimal. Misalnya ada kreasi, sekarang kan udah banyak, Pak, tempat-tempat itu. Tapi harus dipikirkan juga tempat parkirnya. Jangan sampai objek wisatanya bagus, tempat parkirnya nggak ada. Ini jadi persoalan juga. Nah, di Jakarta kan bicara soal lahan parkir kan sebetulnya sangat potensial ya, Pak Jo. Apakah selama ini pengelolaannya sudah cukup baik sehingga bisa menjadi salah satu pendapatan daerah yang cukup signifikan? Kalau parkir sampai saat ini ya sudah relatif bagus, Pak, ya. Tinggal parkir-parkir yang ini, Pak, yang liar itu perlu ditertibkan aja sebetulnya. Parkir yang di bahu jalan kan banyak sekali tuh pungutan-pungutan liar yang tidak masuk ke kantong kas daerah, ya. Banyak sekali. Itu kan dikuasain ormas-ormas itu, Pak Jo. Ya kan, masa pemerintah mau kalah sama ormas? Seperti itu kan. Dipanggil saja mereka ya. Dipanggil, ini masuk retribusi misalnya. Sudah, kamu jadi petugasnya. Selesai. Ada pakai kewajiban, seragam gitu ya. iya, dikasih seragam, ada kewajiban membayar retribusi, masuk ke kas daerah kan. Jadi itu lebih tertib dan tidak memberatkan masyarakat ya. Iya. Karena kadang nembak juga yang begitu-gitu, Pak. Kalau saya parkir contoh kemarin, baru duduk terus pulang sebentar doang, naik motor, saya kebetulan naik motor, mintanya 5.000. Padahal cuma sebentar jalan lagi ya. Karena parkir liar. Parkir liar. Iya. Contoh-contoh seperti itu ya yang Iya, banyak tentu sekali saja yang harus ditertibkan. harus ditertibkan. Baik. Pak Jo, itu kan dari sektor pendapatan asli daerah begitu ya, Pak Jo. Nah, sekarang pemanfaatannya itu bagaimana, Pak Jo, selama ini? Pemanfaatkan itu kan bagaimana pemanfaatan anggaran, Pak, ya. Bagaimana yang menyusun anggaran itu kalau bisa ya diperketat lah, Pak. Jangan jor-joran pemakaian anggaran itu. Wah, ini berarti antara DPRD dan Iya. Misalnya gubernurnya gitu ya. Misalnya nyusun anggaran harusnya Rp10 ya, tapi kita ngusulinya sampai berlipat-lipat. Itu kan nggak realistis lah. Pemborosan itu kan masuk ya. Pemborosan keuangan daerah. Itu yang harus ditata bareng-bareng, Pak. Oke. Jadi selama ini begitu ya, Pak Jo ya. Jadi anggaran yang diajukan itu justru di atas dari yang seharusnya. Iya, makanya ketika nggak realistis gitu ya. Iya, ketika anggaran itu sampai sisa ya, sisanya besar karena seperti itu, Pak. Nyusun anggarannya, RAB-nya itu nggak teliti, kurang teliti ya, seperti itu. Nah, ini kan baru nih, Pak Jo. DPRD-nya baru, nanti gubernurnya juga baru.
Mungkin kalau satu putaran atau dua putaran nggak tahu, yang penting baru. Nah, seperti apa koordinasi yang harus dilakukan duduk bersama untuk menyusun anggaran bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal realisasi program yang sudah dijanjikan. Kembali lagi ketika sudah dikukuhkan ya. DPD duduk bareng dengan eksekutif, Pak. Duduk bareng dengan penegak hukum ya, supaya sama-sama tertib menyusun anggarannya begini, betul-betul teliti lah semuanya. Kantor A butuh anggaran sekian, teliti yang betul, kantor B sekian, dan seterusnya. Sehingga uang itu tidak berhamburan. Duduk bareng antara DPR dengan pemerintah ya, supaya tidak terjadi berhamburan uang rakyat ini. Kuncinya cuma itu, Pak. Sama-sama membahas dan sama-sama lah punya visioner. Jangan cuma sekedar janji pada saat kampanye. Ya. Ketika sudah duduk ya harus betul-betul amanah melaksanakan janji-janjinya seperti itu. Bukan malah harus meningkatkan sektor pajaknya tapi nggak realistis gitu ya. Ya, malah menekan. Nah, itu yang memang seharusnya dilakukan oleh DPRD yang baru terpilih, kemudian juga nanti gubernur yang akan terpilih. Tapi di luar dari itu, Pak Jo, pengalaman Pak Johari sebagai petugas ya, pajak atau apa ya berkaitan dengan pajak, apa sih yang ditemui di lapangan Pak Jo sehingga nanti bisa dievaluasi pemerintahan yang akan datang untuk memberikan, katakanlah ada koordinasi atau kerjasama lintas sektoral sehingga dalam hal pemeriksaan atau penagihan itu bisa berjalan, nggak ada gesekan atau nggak ada apalah gitu aja. Kembali yang tadi sudah saya sampaikan ya, para stakeholder itu betul-betul mau visioner ke depan, Pak. Misalnya kayak pemungutan pajak, pajak kendaraan bermotor, yang terlibat siapa aja unsurnya? Polri, terus Dishub, duduk bareng. Kan mereka juga ikut menikmati, Pak, insentifnya. Dapat insentif. Duduk bareng, kemudian tatalah supaya tertib dan baik. Kemudian sektor lain misalnya kayak pajak-pajak lain, misalnya kayak PBB, itu kan jangan sampai ada SHM berapa orang yang punya. Itu kan sering di lapangan kita jumpai, Pak, seperti itu. Jadi kita ini banyak masalah-masalah di lapangan seperti itu. Ini ngaku, sini ngaku. Sama-sama ngaku, giliran kewajiban pajak mereka nggak mau. Menghindar. Iya, penghindaran pajak selalu ada budaya di kita lah. Kemudian masih ada lah backing itu tolonglah sudah harusnya dikesampingkan seperti itu. Backing. Ya ada aja sih, Pak, tapi ya tidak menonjol, Pak. Tidak, tapi ya kalau 1, 2 dan seterusnya kan jadi masalah nantinya. Jadi masalah. Ini PR juga nih untuk gubernur yang akan datang ya. Betul. Jadi selama ini nggak serius diselesaikan yang seperti itu, dibiarkan atau kembali bagaimana? Lagi terhadap petugasnya keberanian, Pak. Keberanian petugas ketika petugasnya menghadapi orang-orang seperti itu. Mentalnya sudah turun duluan sudah, Pak. Yang terjadi adalah pembiaran ya. Akhirnya jadi masalah kan karena semakin di kemudian hari. Yang seperti itu berarti cukup banyak juga harusnya ya, Pak. Selalu ada, Pak, di lapangan selalu ada. Terutama tanah-tanah sengketa itu sangat banyak sekali di Jakarta. Ini yang harus segera ditata. Pengalaman Pak Jo menghadapi yang seperti itu bagaimana, Pak Jo? Sehingga ini juga bisa ditiru nih oleh yang lain nanti. Ya, kalau pengalaman saya di lapangan, betulan timur hampir sebagian besar lahannya aparat, Pak. Kamar mulai Cilangkap, ya, Halim, Angkatan Udara, terus Cijantung, Kopassus, Berlan, Angkatan Darat, Cipinang, Mabes Polri. Iya. Ya kalau petugasnya mentalnya kendor ya udah males ngadepinya. Maksudnya itu ketika meriksa ada yang backing oknum selalu gitu ada, ya? Pak. Pasti selalu ada, Pak. Selalu ada ya. Iya. Jadi dalam hal ini bukan hanya di Jakarta Timur saja, tapi hampir seluruhnya ya. Semua wilayah ada. Apa yang Pak Jo lakukan ketika itu? Saya berpegangan pada undang-undang dan peraturan daerah, itu aja sebetulnya persoalannya. Ketika ada yang backingnya ditanya surat tugasnya mana, kan nggak mungkin, Pak. Iya. Aparat dikasih surat tugas ya. di luar kedinasannya, itu udah pasti nyerah, mengundurkan, Pak. Pasti mundur, balik kanan, balik kanan gerak ya.
Seperti Oke. itu, Pak. Apalagi Pak Jo bertugas dilindungi oleh undang-undang kan begitu ya? Iya, saya orang pajak itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kemana aja ya tanpa harus minta izin, Pak. Mm-mm. Contoh saya masuk ke kawasan Halim, Mm-mm. kawasan steril. Mm-mm. Nggak boleh, nggak bisa. Kita ada undang-undangnya. Oh, oke. Jadi harus masuk Dalam rangka investigasi misalnya dalam rangka pendataan dan lain pendataan gitu sebagainya. ya. Iya. Oh, oke. Jadi dilindungi undang-undang. Nah, ini yang harus ditiru sebetulnya ya. Ya kembali lagi Pak, keberanian. Keberanian. Iya. Kalau Memang petugas sering terjadi Pak, selalu gesekan itu. ada aja Pak, biasa di lapangan itu. Intimidasi gitu dialami oleh petugas di lapangan? Intimidasi sih udah nggak zamannya Enggak ya, lagi udah nggak Pak. zamannya ya. Cuman penghindaran pajak itu yang bikin ini ya, Pak. Selalu ada lah pasti. Oke, baik. Jadi Pak Jo, saran untuk gubernur dan wakil gubernur mendatang nih Pak Jo berkaitan dengan pertama potensi yang ada, kemudian pajaknya dan pemanfaatannya Pak Jo, sehingga masyarakat itu merasa betul-betul manfaatnya ya, Iya. manfaat yang dirasakan bukan hanya untuk golongan menengah ke atas saja, golongan atas saja, tapi mereka yang masyarakat pada umumnya Pak Jo. Iya, terkait dengan hal ini tentunya gubernur maupun wakil gubernur terpilih ya itu betul-betul harus turun ke bawah Pak, turun ke bawah misalnya melakukan seperti tadi yang sudah saya ceritakan lahan-lahan yang terbengkalai tidak bisa dimanfaatkan siapa yang menggarap ya masyarakat setempat bisa bikin sayuran, pertanian dan lain sebagainya kan ikan dan lain sebagainya sangat mungkin Pak. Kemudian lahan-lahan yang bersengketa dipanggil seluruh para pihak stakeholder yang ada panggil tanyain satu persatu kamu buktinya apa pemilikan atau tidak dan seterusnya. Kemudian tadi memanfaatkan lahan-lahan sungai ya waduk untuk pembangunan rumah-rumah vertikal. Stasiun di atas rel sangat bisa Pak. Kan contohnya udah banyak Pak kayak di Cina ya stasiun di apartemen bawahnya stasiun sampai keluar pintu kamar pun bisa langsung ke stasiun itu di Cina Pak itu sudah ada Pak. Itu saking padatnya ya. Memang ke depan harus begitu Pak. Jakarta udah sangat padat lah. Oke. Jadi problem yang dihadapi Gubernur Jakarta akan cukup berat juga ya Pak Jo ke depannya. Lumayan berat. Lumayan berat ya. Kalau tidak serius ya terus begini terus Pak. Oke. Sementara statusnya nanti akan beralih ya. Kira-kira begitu ya Pak Jo ya. Entah kapan waktunya pasti akan berubah ibu kota jadi daerah khusus Jakarta. Baik. Pak Jo terima kasih sudah hadir di studio ini. Ini mudah-mudahan mencerahkan bagi kita semua Pak Jo ya. Dan tentu saja menjadi pertimbangan juga nih untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam menyusun programnya berkaitan dengan kebijakan untuk pendapatan daerahnya. Terima kasih Pak Jo sudah bersama kami. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Pak Johari. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta 2018-2022. Saya Swiryo, sampai jumpa pada podcast yang akan datang.